Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas ya, murai batu seperti ini tidak layak dipelihara. Jadi murai batu seperti apa yang seharusnya tidak kita pelihara karena nanti ujung-ujungnya akan cost-nya terlalu besar ya, dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, tema kali ini teman-teman, murai batu seperti ini tidak layak dipelihara. Nah, untuk murai batu seperti apa itu, kenapa tidak layak? Nah, kita coba detailkan dulu alasannya. Gini teman-teman, kalau kita memelihara murai batu yang itu udah terlalu lama, dari segala segi sudah dicoba, tapi burungnya belum ada perkembangan, dalam artian belum ada eh, grafik yang naik dalam signifikan. Nah, ini perlu tanda tanya apakah itu layak untuk diteruskan atau tidak. Nah, ini karena hubungannya banyak sekali. Kalau kita memelihara burung murai batu itu tidak seperti burung lain. Burung murai batu memerlukan vitamin, memerlukan pikiran bagaimana cara kita untuk merawatnya. Terus yang paling mahal adalah waktu, belum pakannya, belum EF-nya, belum nutrisi EF pendamping seperti kroto, ya, cacing dan lain sebagainya. Ini baru dari segi material yang kelihatan kecil, belum yang besar-besar. Apalagi kita yang orientasinya memang untuk lomba, bukan untuk rumahan ya. Dari catat ya, untuk lomba. Nah, terus murai batu tadi juga memerlukan yang namanya perawatan. Nah, untuk perawatannya sendiri juga tidak main-main tentunya teman-teman untuk merawat murai batu yang orientasinya untuk kontes atau untuk lomba. Perawatan membutuhkan konsisten setiap hari. Nah, ini makan waktu yang tidak sebentar, contohnya penjemuran. Untuk murai batu yang sudah kelasnya untuk lomba, ya minimal di akar rumput saja ya. Itu untuk penjemuran pasti durasinya sudah lebih di atas 1 jam. Bayangkan kita harus meluangkan waktu 1 jam hanya untuk mengurus burung murai batu di setiap hari. Ini baru sistem penjemuran. Belum saat pemandian, gimana kita meluangkan waktu untuk memandikan burung kita. Terus dari segi pakan ya, segi EF, itu kita mengeluarkan berapa banyak duit untuk memelihara burung murai batu tadi. Gimana nasibnya kalau burung murai batu yang kita rawat itu tidak ada feedback ya dalam hal positif timbal balik ke pemiliknya, yang ingin ada kita hanya rugi, 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 dan rugi. Belum lagi soal waktu udah, tenaga, pikiran. Pikiran itu semakin ruwet kalau kita tidak bisa memiliki murai batu yang on fire, yang selalu juara ketika di lomba, itu beda sekali. Ketika kita memiliki murai batu yang bagus, yang selalu juara saat di lomba, itu kita tidak ada mental seberat murai batu yang tidak pernah memenangkan lomba. Kalau murai batu yang tidak pernah memenangkan di perlombaan, oh ya itu mentalnya sangat berat sekali untuk kita para pemilik murai batu, ya. Selain kita nanti biasanya murai batu yang dilombakan terus dia tidak prestasi-prestasi, biasanya di rumah itu suaminya itu dilarang untuk lomba biasanya. Kalau lomba pun sedikit maksa, dan itu biasanya ditahan. Karena apa? Ketika lomba dia akan hanya membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan uang. Nah, ini uang ya yang paling pokok. Jadi kalau lomba ya kondangan, lomba kondangan. Nah, ini kan tidak mau ya hal-hal seperti itu ya, kelihatan sekali bahwa kok kondangan terus kok masih mau melombakan murai batu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti akan kita indahkan atau kita hindari. Oke, langsung saja ya teman-teman, udah masuk ke ini ke pertengahan. Murai batu gacor di rumah. Nah, untuk murai batu gacor di rumah itu yang memang benar-benar gacor ya, dalam artian udah kita turunkan EF-nya tapi dia masih gacor, terus gacornya nggak tahu waktu seperti MP3, mana ada emosi tekanan tanpa ada harus mancing-mancing, dan itu setiap hari. Untuk burung murai batu yang gacornya diisi dengan tekanan dan emosi, maka sudah dipastikan saat di lapangan dia tidak akan kerja maksimal. Nanti kita
cepat saja untuk menjelaskannya karena tadi untuk efek dan impact-nya sangat disayangkan sekali, banyak banget yang harus kita tebus untuk, menebus murai batu yang kurang bagus tadi. Yang kedua yaitu bocor di mana-mana. Ada murai batu yang hanya gacornya saat di rumah, ketika dibawa dia diem, dilombakan dia hanya pasang badan bahkan hanya ngukluk atau, cenderung matung. Nah ini ada banyak sekali murai batu yang seperti itu karena tenaganya, mentalnya juga kurang bagus. Kalau bocor itu biasanya di rumah nggak terlalu, gemprong-gemprong, tapi saat dibawa dan dia dengar murai batu lain itu udah berepet-berepet nggak karu-karuan ya. Beda dengan murai batu yang masih solid, masih oke, jadi dia meskipun di pinggir ya, hanya dengar suara-suara itu dia tidak terlalu gemprong-gemprong. Tapi begitu dibuka, begitu dilombakan, buka kerodong, griar dia langsung